Setengah lengan kencang kanan. Gerak. Atur jarak pembagian. Untuk keseragaman yang ASN yang pakai warna baru akan berbaris di belakang. Setengah lengan kencang kanan. Gerak. Atur jaga jarak perbagian 3 langkah. Tegak. Gerak. Tengah lengan kencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Segera. Tengah lengan kencang kanan. Gerak. Ayo segera. Tegak. Gerak. Istirahat cepat. Gerak. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Kamis 17 Agustus 2023 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.
Indonesia selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan. Laporan. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Siap, dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih. Penghormatan dipimpin oleh Komandan Upacara.
dan Cipta mulai. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup.
keamanan. Pasukan istirahatkan. Pasukan silakan untuk perhatian. Gerak, kita ber! Gerak! Amanat Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 di lingkungan Kemhan tanggal 17 Agustus 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pegawai Kementerian Pertahanan yang saya cintai dan saya banggakan, mengawali amanat ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar. Karena atas rahmat dan hidayahnya, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan sarana untuk menyegarkan kembali ingatan kita atas pengorbanan, kegigihan, dan keteguhan serta semangat para pejuang kemerdekaan. Oleh karenanya, kita patut mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara menghormati dan menghargai jasa para pahlawan, menjaga keutuhan NKRI dengan sikap rela berkorban, serta mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat seperti saat ini. Peserta upacara sekalian, tema nasional peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Tema tersebut memiliki latar belakang yang kuat, di mana pencapaian yang telah diraih negara Indonesia dipandang sangat baik oleh dunia. Ini menjadi momen yang menguntungkan bagi kebangkitan bangsa Indonesia yang terus bergerak dalam kerja-kerja nyata membangun Indonesia maju. Sampai itu, tema terus melaju melambangkan olahraga estafet yang merefleksikan semangat kolektif, berharmoni, berkolaborasi, serta sinkronisasi irama gerak dan sinergi pikiran dari tiap-tiap pelari untuk satu tujuan. Hal ini adalah energi gerak untuk bangsa Indonesia agar laju momentum ini terus maju. Peserta upacara sekalian, dalam konteks pertahanan negara, Kemhan dan TNI telah berhasil melaksanakan terobosan-terobosan di bidang pertahanan negara guna mewujudkan Indonesia maju. Terobosan ini membuahkan keberhasilan yang disesuaikan dengan kebijakan pertahanan negara, di antaranya: pertama, menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Berdasarkan data pada situs Pemeringkat Militer Dunia, Global Firepower tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-15 dari 140 negara di dunia dengan indeks kekuatan militer sebesar 0,22. Pada periode semester 1 tahun anggaran 2023, indeks indikator kinerja kekuatan militer Indonesia mencapai 0,22 dari target yang ditetapkan rencana kerja pemerintah 2023 sebesar 0,21. Sedangkan peringkat Indonesia meningkat menjadi urutan ke-13 dunia dari 145 negara dan menduduki peringkat pertama di kawasan Asia Tenggara. Kemhan dan TNI terus berkomitmen dan berupaya untuk membangun
serta meningkatkan indeks kekuatan militer dengan berbagai program kerja, terutama pemenuhan kapasitas dan kapabilitas TNI di dalam melaksanakan tugas pokok. Pencapaian pembangunan kekuatan pokok TNI tahun 2020 sampai 2024 sampai pada tahun 20 sampai dengan tahun 2023 secara kuantitas telah mencapai 65%, tepatnya 65,45% dari total target sebesar 100% di tahun 2024 dengan rincian TNI AD 77,98%, TNI AL 66,92%, dan TNI AU 51,44%. Data-data tersebut mengafirmasikan bahwa tren positif peningkatan nilai indeks kekuatan militer dan pemenuhan pembangunan kekuatan pokok TNI. Hal ini berarti pembangunan kekuatan pertahanan negara yang dilaksanakan Kemhan dan TNI tahun 2023 ini berjalan dengan baik dan berhasil. Kedua, menguatnya keamanan dalam negeri pada indikator angka pelanggaran lintas batas negara. Kemhan dan TNI terus melaksanakan berbagai program serta kegiatan nyata guna mengatasi pelanggaran lintas batas negara. Hal tersebut antara lain pembangunan pos pengamanan perbatasan, gelar operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta melaksanakan program prioritas wilayah perbatasan. Selain itu, saat ini sedang dilaksanakan percepatan penyusunan RUU pengelolaan ruang udara yang memasuki proses harmonisasi dan penjelasan draft naskah akademik oleh Kemenkumham. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan tidak ditemukannya pelanggaran lintas batas negara tahun 2022 hingga periode semester 1 2023. Ketiga, kontribusi industri pertahanan dalam negeri. Saat ini terdapat 11 BUMN dan 2002 BUMS yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Ditjen Polhan Kemhan, pencapaian kontribusi industri pertahanan dalam negeri mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2022, kontribusi industri pertahanan dalam negeri telah mencapai 45,18%. Pada periode semester 1 tahun 2023, capaian kontribusi sudah mencapai 36,79% dari target, yaitu lebih besar atau sama dengan 50%. Hasil dari capaian industri pertahanan dalam negeri merupakan buah dari pelaksanaan mandat Presiden Republik Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, beliau menegaskan bahwa industri pertahanan dalam negeri memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan. Untuk itu, upaya dan terobosan peningkatan kontribusi pertahanan dalam negeri terus dilaksanakan, di antaranya peluncuran holding BUMN industri pertahanan Defense Industri Indonesia, Defense ID, dan program strategis BUMN industri pertahanan yang diharapkan menjadi ujung tombak kemandirian industri pertahanan serta meningkatkan tingkat komponen dalam negeri TKD. Memacu industri pertahanan dalam negeri untuk memperluas pasar dan mengembangkan penetrasi pasar global dengan memperkenalkan atau menjual hasil produk pada negara asing, baik dalam forum bilateral maupun pameran industri pertahanan dalam negeri dan luar negeri. Diharapkan industri pertahanan dalam negeri kita dapat mencapai target top 50 Global Defense Company 2024. Hasil dari capaian industri pertahanan dalam negeri juga merupakan bagian integral dari pemenuhan kekuatan pokok TNI. Alutsista yang baru, modern dan canggih telah berhasil dihadirkan ke tanah air. Di antaranya medium tank Harimau, 5 unit rapid use marker,
2 kapal perang penyapu radio, 3 unit KCA Siluman Trimaran, Super Hercules C-130C A1340, 12 unit drone Anka, 8 unit helikopter H225 M Karakal, rudal SSN Exocet MM40 Blok 3, 13 unit radar DCI GM403, dan akan hadir 6 unit jet tempur Rafale. Kehadiran alutsista tersebut diharapkan lebih memperkuat jajaran TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Keempat, kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat dan pengiriman pasukan misi perdamaian PBB. Kemhan terus melaksanakan kegiatan peningkatan diplomasi pertahanan melalui dialog dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat serta menata mekanisme fungsi atas pertahanan. Hal tersebut merupakan bagian dari penguatan kemampuan pertahanan seiring dengan Confidence Building Mission (CBM). Kerjasama pertahanan yang telah dilaksanakan dengan negara sahabat, diantaranya menerima kunjungan Menhan Kerajaan Arab Saudi, Dubes Nigeria untuk Indonesia, Rektor Unhan Cina, Menteri Luar Negeri Turki, Menteri Pertahanan Jerman, Wakil Perdana Menteri garis miring Menhan Australia, Wakil Perdana Menteri Menhan Qatar, Menhan India, Menhan China, Menhan Belanda, Menhan Inggris, Senior Minister dan Coordinating Minister for National Security Republic of Singapore, Sultan Johor, Chief of Staff of the United States Army General, serta Menhan Republik Demokratik Kongo. Kemhan juga hadir dalam forum-forum internasional seperti 21 Indo-Malti Joint Working Group GWG, Meeting on the Trilateral Cooperative Arrangement (PCA), IISS, Shangri-La Dialog ke-20, serta melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Prancis. Selain itu, Kemhan juga telah menyelenggarakan ASEAN Event Senior Officer Meeting (EPSOM) dan EPSOM Plus, serta mempersiapkan EDMM ke-17 dan EDMM Plus ke-10. Sisi lain, dalam hal pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB, tahun 2023 ini Indonesia telah mengirimkan pasukan sebanyak 1.090 personil ke UNIFIL di Bali. Indonesia merupakan negara kontributor pasukan ke-8 terbesar dunia dengan lebih dari 2.700 personil, termasuk 170 personil perempuan di 9 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kelima, penetapan Komcat tahun 2020. Kemhan telah melaksanakan konsep kesemestaan sebagai daya tangkal masyarakat dan daya tangkal bangsa untuk mewaspadai setiap potensi ancaman dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Rakyat, pemerintah, dan seluruh elemen negara harus bersinergi membangun simpul yang kuat. Hal ini dapat diterapkan secara nyata dengan meningkatkan peran dan partisipasi setiap warga negara untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara. Pada tahun 2023, Kemhan telah berhasil menetapkan 2.497 orang sebagai anggota komponen cadangan pertahanan negara. Selain terobosan-terobosan di atas, Kemhan dan TNI juga telah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan tahun 2022 dari BPKRI, serta melaksanakan groundbreaking pembangunan rumah sakit khusus infeksi Angkatan Udara. Peserta upacara sekalian, kita semua itu merupakan prestasi
dan bukti kerja Kemhan dalam memperkuat penyelenggaraan pertahanan negara yang berlandaskan semangat dalam terus maju untuk Indonesia maju. Kawan, terus melaju untuk Indonesia maju. Seperti pada tema peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya masih banyak prestasi-prestasi lain yang telah dicapai. Atas prestasi, karya dan bukti tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Hal tersebut juga merupakan hasil kerja keras dan dedikasi segenap pegawai Kemhan yang telah bekerja sama, bersinergi, dan bekerja sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Mari kita terus belajar memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan mengabdi dengan setulus hati. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam setiap langkah dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Jakarta 17 Agustus 2023. Menteri Pertahanan Republik Indonesia cap tertanda Prabowo. Ya, selesai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadiran-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta. Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya Allah, Tuhan Maha Penguasa, jadikanlah peringatan upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Anugerahilah kami kebeningan hati dan kejernihan pikiran dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya, serta perselisihan dan perpecahan. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin dan para pejuang kami, serta terimalah amal bakti kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Andika Bayangkari. Laporan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan. Pada upacara. Hormat. Gerak. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Tanpa penghormatan.